Febria Dwi Rahmatul Khairo. Saya berasal dari Mojokerto dan tujuan saya ke sini untuk mondok di Pondok Al Husain. Perasaan saya pertama ke sini itu pastinya bingung ya. Karena saya kan baru awal-awal jauh dari orang tua, terus apalagi ini kan daerahnya di Kediri. Kayak jauh gitu loh sama orang tua, apalagi nggak ada sepeda, nggak ada kendaraan untuk bisa pulang, untuk bisa kemana-mana. Jadi kayak pastinya ini nanti akan terus di pondok. Belum kenalan nih Mbak, namanya siapa? Nama aku Febri, Oh, dari iya. Mojokerto. Wah, lumayan deket sih. Emang tahu Mojokerto? Tahu, teman-teman banyak yang anak Mojokerto. Oh, mbaknya dari mana? Saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Namanya? Namanya Istiqomah. Panggil aja Istiqomah. Oh iya, Mbak Istiqomah. Iya. Udah lama ya di sini? Lumayan sih. Di sini kan karena di kampus aja gitu. Makanya sambil mondok biar dekat. Oh, jadi mahasiswa di sini. Mbaknya kok bisa tahu Al Husain dari mana? Gimana ya? Kayaknya orang tua itu pada pengen mondokin anaknya gitu loh, orang tua aku itu Mbak. Terus aku nggak tahu kok bisa-bisanya aku dikirim ke sini. Ya udah aku di sini, katanya di Kediri itu kan banyak pondok-pondok yang bagus. Ya udah Bener aku banget. dikirim ke sini. Sebenarnya aku juga nggak mau mondok, tapi ya gimana, namanya juga orang tua kan, mereka yang biayai kita. Bener banget. Berarti Mbak itu alasannya cuman karena di kampus gitu aja? Ya enggak sih, niat pertama ya menuntut ilmu lah Mbak. Kan saya jauh-jauh dari Bengkulu, masa kesini mau ngekos gitu. Gitu ya. Kan aku udah banyak istirahat nih Mbak. Nah, Coba mau nata baju gimana Mbak? oh iya nggak apa-apa, tadi soalnya udah dikasih tahu katanya mau ada santri baru, jadi disiapin lemari satu itu di ujung sana Mbak, bisa langsung ditata nggak apa-apa. Mbaknya Gitu masih ya? capek nggak? Iya sebenarnya capek sih, tapi kan biar bersih gitu Oh, loh, iya. langsung aja ditata. Ya udah nggak apa-apa, ayo. Ditata dulu ya Iya. Mbak. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah, bisa dipanggil Nur atau Istiqomah. Saya berasal dari Sumatera, tepatnya di Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Saya di sini mondok di Pondok Pesantren Al Husain, Pondok Pesantren Mahasiswa, berbarengan dengan kuliah. Sekarang saya sudah semester 6. Lemarinya sebelah sini. Ini ya Mbak? Iya, yang buka dikit. Oh iya. Kesini sama siapa Mbak? Yang nganterin? Tadi sih diantar sama ayah, tapi Oh. diantarnya cuman nyampe depan aja. Tuh. Ini ya Mbak, tak nata dulu aku. Iya, nggak apa-apa. Udah di sini berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Berapa tahun, berapa bulan? Iya. Ya, di sininya udah lama sih, Mbak. Dari SMK kan di sini. Oh, berarti udah lama ya. Rumahnya di mana tadi? Agak lupa. Rumahnya di Bengkulu. Ih, jauh banget, Mbak. Ih, kok mondoknya jauh banget sih? Maksudnya kok kuliah di sini, emang di Bengkulu nggak ada tempat kuliah ya? Ya banyak, cuman pengennya orang tua kan di Jawa aja. Oh gitu. Di sini Yang sendiri? pondoknya kan di Jawa terkenal bagus-bagus. Tanggapan saya mengenai Mbak Febria, santri baru, menurut saya orangnya cuek, terlalu ceplas-ceplos ya. Menurut saya gitu sih. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu bisa berbaur dengan kami, bisa bersahabat dengan kami juga. Semoga juga Mbak Febria bisa betah, bisa nyampe lulus di sini bersama kami. Di sini Pondoknya sendiri. Salafi. Di sini. Iya, Oh. ada keluarga tapi di Gampeng Rejo sana. Berarti apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman saya juga baru masuk. Oh, mahasiswa baru. Iya, barengan saya. Cuman pondoknya baru masuk 3 bulan. gitu. Soalnya mau KKN gitu. Mbaknya santri baru. Iya. Kenalan dulu. Namanya Febri. Dari mana, Mbak? Dari Mojokerto. Oh, aku Ilmi dari Blitar. Oh, dari Blitar itu deket nggak sih dari sini? Iya, kota sebelah. Oh iya.
Perkenalkan, nama saya Ilmia, saya berasal dari Blitar. Dan saya di sini sudah selama 3 bulan. Kesini itu bukan hanya untuk berada di pesantren, tetapi saya juga kuliah di YIN Kediri. Jadi kegiatan saya di sini selain menjadi mahasiswa YIN Kediri, saya juga mondok di pesantren Al Husain ini. Berarti di sini juga mahasiswa Iya. kuliah. Jurusan apa Mbak? Komunikasi. Mbak ini jurusan apa? Sama juga komunikasi. Oh, gitu ya. Enak ya kuliah? Ya, ada enaknya ada enggaknya. Dijalanin aja. Gitu. Tapi ngatur tugas sama pondok gitu gimana? Ya kan kita ngikutin kedua kegiatannya ya kan. Waktunya kuliah ya kuliah, kegiatan pondok ya kegiatan pondok. Oh gitu ya. Aku masalahnya di sini juga nggak kuliah. Cuma nurut Kalau aja. fokus kan bisa. Tapi aku kayaknya nggak tahu ya. Ini kerasan apa enggak? Pasti betah mbak. Emang kalau misalkan- Awalnya mesti nggak kerasan ya, Iya. cuma nanti lama-lama udah kebiasa kok. Gitu ya. Bismillah lah. Aduh. Banyak banget ini bawaan saya. Mbaknya dari mana? Tadi udah di kampus. Oh, Ini tadi ada kegiatan di kampus. Loh, ini kok pengen kok nggak itu ke kampus? kan lagi nggak ada jadwal. Oh. Gitu. Ini nanti ada liburnya nggak pondoknya, Mbak? Ya pasti ada lah. Liburan biasanya liburannya 1 tahun 2 kali. Pas hari raya gitu kan. Sama Jam- semester awal. Jam-jam segini itu santai ya? Iya. Iya kalau buat anak kuliahan Kalau ada kuliah ya kuliah, kalau nggak ada ya berarti ya di pondok. Berarti kalau kayak aku gini ya cuman rebahan gitu di sini. Apa gimana? Ya bingung ya, kan nggak pernah mondok. Aduh. ini mbak bajunya banyak banget nih mbak. Iya. Kayak mau pindahan aja. Kan aku nggak pernah mondok nih, Oh. jadi nggak berpengalaman. Terus tak bawa aja semua baju aku. Iya. Kalau di sini nggak boleh pakai celana mbak. Gitu. Oh gitu ya, pakai celana tapi. Nggak apa-apa kan Apa-apa masih baru. baru. Oh, kalau masih baru nggak apa-apa ya. Ya udah, nanti pakai rok. Wah, terus celanaku dikemanain Mbak? Tapi kayaknya baju aku banyak yang pakai celana. Disimpan. Nanti kan bisa beli sarung, beli rok di sini juga bisa. Belinya jauh nggak Pak? Enggak deket di situ. Oke, nanti anterin ya Mbak. Gampang, nanti kita juga bakalan bantu-bantuin kan. Kalau misalkan butuh apa-apa, ngomong aja. Mbaknya di kamar ini juga. Oke. Tanggapan saya untuk santri baru yang bernama Febria ini, menurut saya Febria itu orangnya asik ya, dia tidak gimana ya, termasuknya pede, dan cara berbicaranya dia itu juga sopan. Biasanya kalau santri baru itu awalnya masih malu-malu, tapi dia itu cukup humble menurut saya. Nanti aku bisa pulang nggak sih? Bisa ya, 1 tahun tapi ya. Ya ampun, lama banget. Udah nggak betah, aku kangen. Tapi kalau misalnya mau ketemu orang tua boleh kok, nanti disambangin gitu orang tuanya kesini. Berarti orang tua kesini gitu. Tapi nggak boleh bohong. Ya, cobalah dulu. Bismillah. Mbak pasti betah. Untuk mbak-mbaknya tadi yang barusan ditemuin, ada Istiqomah dan Ilmiah. Mbak-mbaknya ya cukup baik, humble. Ya semoga nanti kedepannya saya bisa terbantu dengan mereka, nggak sendirian dan betah di sini. Il, tau nggak sih Kenapa? yang anak baru tadi loh, Febria? Iya. Kenapa sih harus dibawa ke kamar sini? Ya nggak apa-apa lah Nur. Ya tapi kan kayak nggak ada kamar lain aja loh. Udah tahu ini tuh kamarnya udah penuh. Ya mau gimana lagi? Coba lihat orangnya. Ceplos-ceplos. Masuk pakai celana. Lihat nggak tadi pakai celana? Iya. Padahal udah tak tegur tadi. Ya mungkin kebiasaan di rumah kali Nur. Ya kali jalan ke sana pakai rok. Kan bisa pakai rok. Iya juga sih. Kita lihat aja nanti. Kalau sampai kita lihat mereka dia semena-mena, kita kerjain aja. Kamu tuh apaan sih? Kasihan kalau masih baru dia. Lihatlah, dia udah baru pertama aja mandi sampai 20 menit. Mandi aja 20 menit. Mungkin kebiasaan di rumah kali mandinya lama.
perlu kita kerjain ini. Segera banget habis mandi, Mbak. Mbaknya nggak mau mandi nih. Lamaan, cuma nungguin kamu doang. Udah emang Berapa lama? menit kamu mandi? Nggak tahu kalau nggak 20 menit lebih. Gantian sama yang lainnya. Tadi itu aku kesasar, nggak tahu kamar mandinya di mana. Kenapa nggak nanya sama yang lainnya? Kan banyak mbak di depan sana. Ya mbaknya nggak ngasih tahu, kan udah tahu aku baru di sini. Orang udah besar ya kreatif atuh mbak. Ya maaf, tadi kan aku juga baru. Mbak dibilangin kok malah nyorot sih? Ya bukannya nyolot gitu, Mbak. Itu makanya jawab terus, nggak boleh. Kalau imperatornya gitu ya harus gitu. Terus kenapa pakai celana? Ya aku nggak tahu, tak kirain kalau mandi nggak apa pakai celana. Nggak tahu terus kan bisa nanya. Iya, ini aku nanya. Kok sekarang jadi nyolot sih kamu? Udah Ya udah. ampun, Mbak. Masa Kamu berani? Udah. Ya, Masih baru nantang. Udah Bisa yuk. jangan pakai celana lagi ya. iya. Ya maaf ya, Mbak. Udah, ya, Maaf. Sebelah aja sih sama dia. Udah tahu kan santri baru harus gimana, adabnya juga. Udah tahu santri baru nyolot lagi, dibilangin ngeyel, udah dibilangin nggak boleh pakai celana, masih tetap aja jawab aja terus. Kurang suka sih, feedbacknya kurang baik. Waktu mereka tengkar sebenarnya tuh aku bingung. Di sisi lain Febri itu masih anak baru, di sisi lain juga Nur itu temanku, dan waktu mereka tengkar tuh aku bingung harus menengahi gimana. Aku bingung harus memihak ke siapa kan. Aku juga sebenarnya kasihan sih sama Febri, dia kan juga belum tahu, tapi kenapa permasalahannya itu dia nggak mau tanya gitu loh. Seharusnya kan masih bisa tanya, meskipun dia belum tahu seharusnya sih tanya menurutku. Sedih banget karena baru aja aku di sini dan ternyata mbak-mbaknya yang tadi awal-awal aku kesini terlihat baik-baik semua, humble, ramah. Ternyata mereka juga memiliki sisi yang apa ya, suka banget gitu loh menghujat orang. Kan semua ini juga masih baru buat aku, pengalaman yang baru. Harus setiap hari pakai rok, setiap waktu pakai rok, terus mandi itu harus cepet-cepetan karena antri. Kalau biasanya di rumah kan nggak ada tuh antri-antrian, ya udah kalau aku mandi ya aku mandi, siapa mandi ya siapa mandi. Jadi sebagai pengalaman baru, mestinya juga kakak-kakak ini, mbak-mbak ini mengerti aku, tapi mereka nggak mau mengerti dan tidak mau mentoleransi kesalahan-kesalahan aku yang aku anggap ini adalah sebagai pengalaman baru gitu loh. Belum pernah aku kayak gini, belum pernah mondok, belum pernah berada bersama orang-orang asing. Kenapa Feb? Nggak apa-apa kok, Mbak. Kamu sedih ya? Ya gimana ya, Mbak, dibilang sedih ya sedih, dibilang nggak sedih juga sedih sebenarnya gitu loh. Aku baru beberapa jam di sini tapi udah banyak masalah, udah ada masalah aja. Jadi kayak yang aku kan awalnya nggak pengen mondok, terus di sini dipondokin sama orang tua, kok baru beberapa jam udah ada masalah, jadi nggak pengen mondok malahan. Aku paham kok apa yang kamu rasain. Sebenarnya tuh gini loh, setiap orang itu karakternya kan beda-beda. Apalagi kamu masih baru di sini, jadi harus belajar untuk memahami karakter orang tuh satu-satu. Kan kamu masih baru, jadi mungkin masih gimana ya, belum terbiasa aja sih menurutku. Dulu aku juga gitu sih, waktu belum betah tuh kayaknya masalah sedikit itu kok udah ada masalah lagi. Tapi sebenarnya kalau nanti kita udah paham karakter
kayaknya kesel sama aku. Enggak kok, emang sifatnya itu kayak gitu, cuma kamu kan belum paham gitu loh. Nanti kalau misalnya udah belajar, kamu udah paham, ya insya Allah kamu bisa kok memahamin dia. Sama juga Nur nanti juga pastinya bakal memahamin kamu kok. Berarti kita juga mesti saling memahami gitu. Bener banget. Suka banget ya jadi anak pondok itu. Sabar ya. Nur, Pengen pulang. udahlah, jangan gitu lah Nur. Ayo dong. Kamu punya salah? Ya gak gitu, kamu jangan gitu lah. Ayo minta maaf dulu. Kayak nggak ada salah aja. Emang nggak ada salah kan? Udah, maafan. Ya udah, Kak Febri, maaf ya. Kalau misalkan tadi saya terlalu over mungkin ya. Ya mungkin refleks aja sih. Ya udah, maaf lah Mbak kalau misalkan saya punya salah. Ya, aku juga minta maaf ya Mbak. Harus betah di sini dan harus kuat tatak hatinya. Tapi Mbaknya jangan marah-marah. Kan takut. Santai. Saya loh biasa. Emang kayak gini sih Pak. Jadi sama-sama belajar aja ya. Ya maaf ya Mbak kalau aku banyak salah. Kan aku baru juga di sini, mohon dimaklumi. Ya udah, kita kan berteman. Ayo kita berteman, pelukan dong. Udu. Pondok itu emang tempat banyak orang ya. Jadi aku sebagai anak baru juga harus menyesuaikan diri dengan para penghuni pondok ini seperti yang dikatakan oleh Mbak Ilmi tadi kepadaku. Jadi kedepannya semoga aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memahami orang-orang yang berada di dalam pondok ini. Untuk kedepannya mungkin harus lebih banyak komunikasi lagi sih, biar lebih cepat beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Terus harus bisa memahami sifat-sifat teman-teman kita, harus bisa bersosialisasi yang baik. Apalagi buat anak baru itu kita harus lebih aktif bertanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi intinya tuh kita harus memahami sifat seseorang tuh satu persatu. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari permasalahan ini tadi, yang mana mungkin sebelumnya Nur juga belum memahami sifat dari Febria, dan Febria juga belum memahami sifat dari Nur. Dan intinya kita itu kan di pesantren bukan hanya individu saja, tetapi kita hidup bersama-sama. Seharusnya lebih bisa berinteraksi, dan interaksi itu juga penting sekali. Dan alhamdulillah setelah tadi permasalahan diselesaikan, kita bisa bersama lagi, berteman lagi, dan semoga kedepannya